Perkenalkan, nama saya Evelyn Poi. Saya mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, kelas A semester 2 Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, definisi pendekatan skientifik, tujuan dan prinsip pendekatan skientifik, langkah-langkah pendekatan skientifik, dan yang keempat, aplikasi pendekatan skientifik dan pembelajaran di sekolah dasar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pendekatan skientifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dan prinsip pendekatan skientifik. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Menurut Hosnan, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Diperolehnya hasil dari belajar yang tinggi untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Untuk mengembangkan karakter siswa, beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam pembelajaran kegiatan adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran pembentuk student self concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dan komunikasi. Adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Yang berikut, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi yang pertama, mengamati atau observing, yang kedua, menanya atau questioning, yang ketiga, mencoba atau experimenting, yang keempat, mengelola data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, yang berikut menalar dan menyimpulkan, serta menyajikan data atau informasi, dan menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Oke, yang pertama kita membahas yang tentang mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran yang dimiliki kebermaknaan yang tinggi. Yang berikut, menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami, apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca dari berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Yang berikut, mengasosiasikan atau mengelola informasi. Dalam kegiatan ini,
informasi terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif yang berikut mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Yang berikut, cara mengaplikasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah dasar sama halnya dengan langkah-langkah pendekatan seperti yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, dengan mengamati, menanya, mencoba mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, menyajikan data, dan menciptakan serta membentuk jaringan atau networking.